Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, para peserta pembelajaran bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab dengan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Kita masih pada di halaman yang ke-91 pada pembahasan kinayatul adad. Kinayatul adad yang kedua, bahwa kinayatul adad adalah alfadun laisat a'dad. Lafat-lafat yang bukan angka, walakinnaha, akan tetapi bimaknal adad, memiliki makna adat. Nah, kinayatul adat yang pertama adalah bid'un, sudah kita pelajari dan sudah kita jelaskan dan semoga bisa dapat difahami. Sekarang kinayatul adat yang kedua, kam al-istifhamiyatu wa kamil khabariyatu. Kam istifhamiyah wa kam khabariyah. Kam. Namanya kam itu ada dua macam. Yang pertama adalah kam istifham. Dan yang kedua kam khabar. Istilah bahasa Arabnya adalah kam istifhamiyah. Kam yang digunakan untuk menanyakan angka, jumlah, berapa. Wa kam khabariyah, sedangkan kam khabariyah itu adalah untuk pemberitaan tentang jumlah. Dan ini merupakan dua kata yang berbeda. Dua kata yang berbeda pada penggunaan sebuah kalimat. Kita akan jelaskan satu persatu dari kam. Musannif mengatakan kamil istifhamiyatu yus'alu biha an adadin wa tahtaju ila jawabin wa tamyizuha mufradun mansubun. Baik. Kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah adalah yus'alu biha. Digunakan, kam istifhamiyah adalah dipakai untuk menanyakan an adadin, tentang jumlah. Satu. Wa tahtaju ila jawabin, dan memerlukan jawaban dari pertanyaan. Ini yang kedua. Wa tamyizuha mufradun mansubun, dan ini yang ketiga. Maka dari sini kam istifhamiyah adalah kam lafadz isim istifham. Kam istifhamiyah ini adalah kam yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Kalau kita artikan kam itu berapa atau berapakah. Berarti berapa ini menunjukkan makna angka, menunjukkan suatu bilangan. Tapi kam sendiri bukan angka. Kam sendiri bukan angka. Tapi kam sendiri memiliki makna angka. Oleh karena itu disebut dengan disebut dengan kinayatul adad. Nah, kam istifhamiyah yang sering kita kenal dengan kam yang digunakan untuk bertanya, isim istifham, yang digunakan untuk menanyakan suatu jumlah bilangan. Itu satu. Yang kedua, yahtaju ilal jawab. Karena dia isim istifham, maka isim istifham membutuhkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah bahwa tamyizuha. Tamyiznya kam mufrad nasab. Artinya isim yang terletak setelah kam berupa isim nasab dan
mufrad. Dan ini merupakan 3 ciri tanda kalau kam adalah kam istifhamiyah. Yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh musannif di situ adalah merupakan ciri tanda bahwa kam ini adalah kam istifhamiyah jika dia digunakan untuk menanyakan bilangan berapa. Yang kedua, bahwa membutuhkan jawaban, berarti harus dijawab. Dan yang ketiga, dan ini adalah ciri yang paling penting, ciri yang bisa kita lihat kalau dia adalah kam istifhamiyah, adalah isim yang terletak setelah kam. Berupa isim nasab mufrad. Misal, kalau kita mengatakan kam kitaban fil hakibati. Kam kitaban fil hakibati. Berarti kam istifhamiyah. Kam qalaman fil hakibati. Namanya kam istifhamiyah. Kam waladan fil baiti. Kam istifhamiyah. Kam imra'atan fil baiti. Kam istifhamiyah. Kam talibatan fil fasli. Kam istifhamiyah. Kam mudarrisan fil idarati. Kam istifhamiyah. Jadi, contoh-contoh tadi yang kita sebutkan adalah kam istifhamiyah. Kenapa? Karena ada tanda khusus untuk kam istifhamiyah, yaitu isim yang terletak setelah kam, bentuknya adalah mufrad nasab. Dan ini menjadi tamyiz. Isim yang terletak setelah kam, berupa isim nasab dan mufrad adalah berkedudukan sebagai tamyiz. Yang kedua, contoh-contoh tadi berarti memerlukan jawaban. Membutuhkan jawaban. Karena ditanya. Kam waladan fil mal'abi. Butuh jawaban. Jawaban daripada kam adalah angka, bilangan. Fahadatu sama bi uslubil istifham. Cara untuk menjawab dari satu pertanyaan. Kam waladan fil mal'abi. Khamsuna waladan. Thalathata asyara waladan. Dan itu jawabannya. Kam qalaman fil hakibati. Thalathatu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Wahidun wa isyruna qalaman. Mi'atu qalamin. Dan itu adalah jawaban daripada angka. Baik. Contohnya daripada kitabnya adalah kam madinatan syahadta. Berapa kota yang telah kamu lihat? Maka di situ adalah kam madinatan. Berarti madinatan nasab. Maka inilah ciri tanda yang menjadikan kam di sini adalah kam istifhamiyah. Dia adalah menanyakan tentang angka bilangan dan membutuhkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu tamyiznya adalah mufrad nasab. Kam madinatan syahadta. Berapa kota yang telah kamu saksikan? Maka butuh jawaban dari pertanyaan kam. Kita mengatakan thalathu mudunin. 3 kota. Arba'u mudunin atau arba'a mudunin. 4 kota. Dan seterusnya. Taib. Begitu juga kam kitaban fil maktabati. Kam kitaban fil maktabati. Nah, di sini kam menanyakan tentang angka. Berarti jawaban dari pertanyaan kam berarti angka. Kemudian kitaban dibaca nasab sebagai tamyiz dan ini sebagai ciri tanda kalau kam itu adalah isim istifham atau yang disebut dengan kamil istifhamiyah. Berapa kitab yang ada di perpustakaan? Taib. Jadi itu adalah kam istifhamiyah.
Wa khulasatul kalam, maka kesimpulan dari kam istifhamiyah adalah yang pertama bahwa kam istifhamiyah menanyakan tentang jumlah. Yang kedua, kam istifhamiyah ketika dipakai dalam sebuah kalimat yahtaju ilal jawab, membutuhkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, bahwa isim yang terletak setelah kam adalah nasab mufrad yang berkedudukan sebagai tamyiz. Baik. Kemudian wa yajuzu tamjarru tamyizikam idza dakhalat alaiha harfu jarrin. Wa yajuzu, maka boleh dijerkan tamyiznya kam apabila kemasukan oleh huruf jar. Baik. Contohnya di situ adalah bikam kurshin ishtaraita hadal kitab. Bikam kurshin ishtaraita hadal kitab, maka kursh di situ adalah isim ke kurshin. Nah, di sini adalah isim majrur. Kenapa? Karena kam diawali oleh huruf jar ba. Bikam kurshin ishtaraita hadal kitab. Maka jawabannya adalah ishruna akrashin. Baik. Kemudian yang kedua, kamil khabariyah. Kam khabariyah. Apa itu kam khabariyah? Kam khabariyah tu tufidul ikhbara bi kasratil adadi. 1. Wala tahtaju ila jawabin. 2. Wa tamyizuha yakunu mufradan majruran. 3. Au jam'an majruran bi idhafati kam ilaihi au bi harfil jarri min. Kam khabariyah. Setelah kita memahami apa itu kam istifhamiyah kinayatul adad dari kamil istifhamiyah, sekarang adalah kam khabariyah kinayatul adad. Yang kedua adalah kam khabariyah. Apa itu kam khabariyah? Kam khabariyah adalah tufidul ikhbar. Kam yang digunakan untuk memberitakan tentang kasrotil adad. Digunakan untuk memberitakan tentang banyaknya jumlah. Itu 1. Tufidul ikhbar anil kasrotil adad. Dia berfungsi untuk sekedar memberitakan tentang banyaknya jumlah tersebut. Yang kedua, wala tahtaju ila jawabin. Kalau kam khobariyah itu tidak memerlukan jawaban. Tidak perlu dijawab. Itu kam khobariyah. Yang ketiga, tamyizuha majrur. Tamyiznya adalah majrur. Dengan kata lain, isim yang terletak setelah kam bentuknya adalah majrur. Dan inilah yang menjadikan titik perbedaan yang jelas antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah, yaitu isim yang terletak setelah kam. Kalau kam istifhamiyah, maka dia dibaca mufrad. Itu kam istifhamiyah. Kalau kam khobariyah, isim yang terletak setelahnya dibaca majrur. Dibaca majrur. Itu kam khobariyah. Jadi ini adalah merupakan pembeda yang sangat jelas antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah. Taib. Au jam'an majruron, atau berupa jamak majrur bidhofati kam ilaihi, atau dengan huruf jar min. Misal, perhatikan pada contohnya, kam nukudin anfakta. Kam nukudin anfakta. Perhatikan di sini pada kalimat kam nukudin. Kam nukudin anfakta.
Berarti di sini mananya betapa banyaknya uang yang telah kamu infakkan. Dan ini tidak butuh penjawaban. Karena sekedar pengkhabaran tentang jumlah. Baik, pengkhabaran. Au kam min nukudin anfakta. Sudah berapa banyak uang yang telah kamu infakkan. Mananya sama. Kemudian contoh yang kedua, kam kitabin indaka. Kam kitabin indaka, majrur. Berarti mananya di situ adalah betapa banyaknya kitab yang ada pada diri kamu. Au kam min kitabin indaka. Au kam min kitabin indaka. Begitu juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Maka kam yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah kam khobariyah. Dari mana kita mengetahuinya? Dari isim yang terletak setelah kam berupa isim yang majrur. Kam min fi'atin qalilatin. Betapa banyaknya fi'atin qalilatin, kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan kelompok yang banyak, bidznillah, pengkhabaran. Tidak perlu dijawab. Jadi itu perbedaan antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah. Taib. Sekarang setelah kita mengetahui apa itu kam khobariyah dan apa itu kam istifhamiyah, i'rabnya. I'rab dari keduanya. Wa tu'rabu kam sawa'un akanat istifhamiyatan am khobariyatan ala wajhil ati. Sekarang kedudukan i'rab pada kinayatul adat kam. Kam di i'rab sama saja sawa'un kanat istifhamiyatan. Apakah dia kam istifhamiyah atau kam khobariyah? Alal wajhil ati sebagai berikut. Yang pertama, kam istifhamiyah dan kam khobariyah di i'rab fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Entah itu kam khobariyah atau kam istifhamiyah, berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kapan? Idza tabi'aha fi'lun muta'addin. Ini syaratnya. Apabila diikuti oleh fi'il muta'addi. Kama fil mithalil awal likulli halatin, sebagaimana pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kam istifhamiyah, kam madinatan syahadta. Di situ ada kata syahadta. Fi'il yang muta'addi. Berarti kam fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kam madinatan syahadta. Di situ ada syahada, fi'il yang muta'addi. Berarti kam fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dari kam istifhamiyah. Begitu juga dari kam khobariyah. Sama i'rab kedudukannya. Dia sebagai maf'ulun bih fi mahalli nasbin apabila ada fi'il muta'addi yang menyertainya. Sebagaimana pada contoh kam min nukudin anfaqta. Kam min nukudin anfaqta. Maka kam khobariyah di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena anfaqa di situ fi'il muta'addi. Baik. Tsaniyan, yang kedua. Fa fi mahalli raf'in mubtada, berkedudukan sebagai mubtada dengan i'rab fi mahalli raf'in. Kapan? Idza lam yattabi'ha fi'lun, apabila tidak ada fi'il yang menyertainya. Sebagaimana pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua pada kam istifhamiyah. Kam kitaban fil maktabati. Kam kitaban fil maktabati. Maka kam kitaban fil maktabati
kam di situ adalah fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kenapa? Karena tidak ada fiil yang menyertainya. Pada kam khobariyah, kam kitabin indaka. Juga sama, kam sebagai mubtada fi mahalli raf'in karena tidak ada fiil yang menyertainya. Taib. Itu adalah posisi kondisi daripada kam istifhamiyah dan kam khobariyah pada penggunaan sebuah kalimat. Maka dari sini kesimpulannya bahwasanya kam istifhamiyah dengan kam khobariyah ada sisi perbedaan dan ada sisi kesamaan. Sisi perbedaannya adalah penggunaannya dalam sebuah kalimat. Itu sisi perbedaan antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah. Sisi perbedaannya adalah dari penggunaan sebuah kalimat. Berarti kam istifhamiyah digunakan untuk menanyakan suatu jumlah. Kalau kam khobariyah berfungsi untuk pengkhabaran. Yang kedua, kam istifhamiyah adalah kalau kam istifhamiyah di situ dia membutuhkan jawaban. Sedangkan kam khobariyah tidak perlu untuk dijawab. Yang ketiga, kam khobariyah, kam istifhamiyah setelahnya isim yang setelah kam istifhamiyah adalah mufrad nasab sebagai tamyiz, sedangkan kam khobariyah isim setelahnya adalah majrur, mufrad majrur atau jamak majrur. Taib. Jadi itu sisi perbedaannya. Nah, sisi kesamaannya adalah sama-sama dalam i'rabnya. Dan sisi kesamaannya adalah dalam i'rab dan kedudukan. Kam khobariyah dengan kam istifhamiyah bisa menjadi mubtada dan bisa menjadi maf'ul bih. Keduanya apabila dia bisa sebagai mubtada fi mali rafin apabila tidak ada fiil yang menyertainya. Baik itu kam khobariyah atau kam istifhamiyah. Apabila ada fiilnya muta'addi yang menyertainya, maka kam khobariyah dan kam istifhamiyah sebagai maf'ulun bih dengan i'rab fi mahalli nasbin kalau sebagai maf'ul bih atau fi mahalli rafin kalau sebagai mubtada. Kemudian yang ketiga sebenarnya kam khobariyah dan kam istifhamiyah sebagai mubtada. Yang ketiga apabila disertai oleh fiil lazim. Apabila disertai fiil lazim. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kawatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.